Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan, jelang long weekend pemirsa. Dan kami mengingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif bisa berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 515 di 3170 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Sudah terhubung bersama kami melalui saluran line telepon dengan Bapak Kiswoyo Adijoy yang merupakan praktisi pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kiswoyo, apa kabar Pak? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak. Iya. Oke, Pak Kiswoyo, langsung saja Pak, kita akan coba review pergerakan indeks harga saham gabungan, terutama dalam sepekan terakhir Pak. Ini 52 akhirnya bisa ditembus di pekan ini, baik secara intraday maupun dari posisi penutupan perdagangan di sesi kedua. Rangkuman mulai dari awal pekan sampai dengan perdagangan hari ini, Pak Kiswoyo. Memang hari ini tadi kita sempat menembus level high 5255. Jadi memang kan kalau kita bicara level psikologis IHSG itu kan ada dua, yang level psikologis bawahnya level 5.000, level atasnya itu 5.500. Garis tengahnya adalah 5250. Jadi memang 5250 ini adalah level krusial dan di minggu ini sudah mencoba menembus. Jadi high-nya kan 5255. Iya. Itu berarti saya memang tutupnya di bawah 5250. Jadi kita tutupnya tadi di 5247. Itu sebetulnya memang sentimennya kita masih naik terus. Kalau saya lihat IHSG ini masih mencoba menuju ke arah 5.500. 5.500. Iya, betul. Ya. Jadi Kalau tidak salah pada perdagangan kemarin Pak Kiswoyo ini sempat hampir menyentuh ke level 5.300-an. Kalau tidak salah pada perdagangan kemarin secara intraday tradingnya ini sempat menyentuh ke level 5.279 Pak. Untuk jangka pendek, terutama untuk minggu depan yang hanya di 2 hari perdagangan Pak Kiswoyo, 53 akan ditembus tidak Pak? Harusnya bisa ditembus. Karena ini laporan keuangannya lumayan ya kalau kita bicara sektor konsumernya aman. Jadi artinya biarpun dalam kondisi kemarin kuartal 2 banyak PSBB-nya, konsumsinya masih cukup tinggi lah untuk sektor konsumer gitu kan. Terus kita memang kuartal 3 ini berharap dari bulan Juli yang kemarin sudah mulai di-open, terus bulan Agustus ini sama bulan depan bulan September. Baik. Jadi selama tidak ada PSBB, sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita. Halo? Halo Pak Kiswoyo, silakan dilanjut Pak, jangan terputus Pak Kiswoyo. Iya, jadi kalau selama kuartal 3 ini kan bulan Juli kemarin sudah open PSBB, bulan ini kan tidak ada PSBB, bulan depan lagi kan September. Selama dalam 3 bulan ini, kuartal 3 ini tidak ada PSBB, sebetulnya pertumbuhan ekonomi bisa plus, biarpun hanya plus tipis. Oke. Kalaupun minus tipis lah, minus 1 atau plus 1, tapi kan dari minus yang cukup tinggi ini ke plus ke minus kecil itu kan kita sudah berarti pertumbuhan ekonomi kita sudah naik cukup tinggi kan gitu loh. Iya. Gitu. Jadi kita masih optimis lah. Saya bilang arahnya kita sebenarnya adalah ke arah 5.500, ke arah level psikologis berikutnya gitu. Baik, meskipun dari informasi terakhir Pemprov DKI Jakarta masih akan memperpanjang nih Pak, masih memperpanjang maksud saya. Tapi kan itu yang diperpanjang adalah PSBB transisi. Oke. Bukan di maksudnya semacam kayak lockdown zaman dulu yang ketat banget itu kan, istilahnya gitu kan. Gitu. Baik. Pak Kiswoyo, di minggu depan Pak hanya tersisa 2 hari perdagangan di mana hari libur cukup banyak di minggu depan, kemudian juga ada cuti bersama. Apakah kondisi ini akan mempengaruhi mood dari para investor dan trader di pasar modal Indonesia atau tidak sama sekali? Tetap bergantung kepada beberapa sentimen yang lagi hot saat ini dari vaksin, kemudian juga stimulus Amerika, kemudian juga dari perkembangan makroekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pasti. Jadi ketika masih ada libur panjang begini kan biasanya orang-orang transaksinya akan dikurangi karena kan kita nggak tahu nih nanti bursa asingnya bagaimana gitu kan. Jadi memang nanti volume biasanya akan berkurang dan juga ada gejolak-gejolak faktor ketidakpastian. Jadi kadang-kadang kita ada kejutan-kejutan yang kita nggak tahu lah. Tapi memang ada sisi positifnya adalah kalau kita bicara kalau bursa asingnya crash, mungkin kita bisa terlindung di balik liburan-liburan kita inilah gitu loh. Gitu. Baik, dari sisi rotasi pergerakan sektoral Pak, dalam sepanjang pekan ini, bagaimana analisis Anda?
Kalau lihatnya sih sebetulnya karena kita masih berharap kepada IHSG, jadi sebetulnya ya sektor yang menarik ini adalah perbankan dan consumer. Karena penggerak IHSG nomor 1 itu tetap masih perbankan, nomor 2-nya adalah consumer. Dan kebetulan consumer kita masih hidup, artinya laporan keuangan kuartal 2 kemarin masih bagus. Perbankan pun saya lihat masih tidak terpukul terlalu jauh, masih minus juga minus kecil lah gitu kan, masih terkendali. Jadi artinya dengan lihat itu harusnya IHSG-nya masih aman gitu kalau saya lihat. Baik, aman dalam sisi supportnya berapa ini, Pak Kiswoyo? Seperti yang saya bilang, kalau kita bicara level support yang cukup kuat, yang menjadi level psikologis adalah di level di harga 5.000. Iya. Gitu. Itu support terkuat, Pak Kiswoyo? Betul. Jadi karena itu adalah level psikologis kita di situ. Dan kemarin kan sempat 2 minggu atau 3 minggu lalu, apa sebulan lalu kan sempat mau terobos. Tapi kan buru-buru langsung dibawa naik lagi kan. Closingnya masih di atas 5.000 ataupun sempat sehari di bawah 5.000 tapi buru-buru langsung naik lagi ke 5.000 kan. Setelah itu langsung kita naik kenceng lagi kan. Nah itu sudah membuktikan bahwa kita masih kuat lah level 5.000-nya gitu. Baik, terkait dengan perbankan, Pak Kiswoyo, ini juga menguat dalam beberapa hari perdagangan terakhir, meskipun pada perdagangan hari ini kembali mengalami pelemahan. Bagaimana Anda melihat fluktuasi yang terjadi kepada saham-saham yang ada di perbankan ini? Masih menarik, saya bilang, karena kalau kita lihat harga high sebelumnya itu masih jauh banget. Ya, yang menarik itu sebenarnya BBNI ya, karena PBV-nya masih di bawah 1, dan itu menurut saya kapan lagi lah bisa beli. Karena kalau kita lihat bank-bank lain, kita bicara 3 bank besar lainnya, BRI, Mandiri, BBCA itu PBV masih di atas 1 semua. Tapi kalau kita bicara ini BBNI, itu kan PBV dia masih di bawah 1. Jadi ini saya bilang masih menarik banget ini untuk dibeli seperti kayak BBNI. Memang kalau BBRI, biarpun PBV sudah di atas 1, tapi setidaknya masih ada faktor, jangan lupa harga high dia itu dulu masih tinggi banget. Oke. Jadi kalau kita bicara perbankan, masih murah sebetulnya gitu loh. Ini lebih melihat ada perubahan pola tidak Pak? Untuk saat ini perbankan big cap lebih ke arah untuk direkomendasikan trading ataupun secara jangka menengah dan jangka panjang ini masih menarik untuk dipertahankan. Dalam kondisi IHSG di level sekarang, itu untuk perbankan besar ini ya, kita bicara BBNI, BBRI, Bank Mandiri, BCA, mau trading itu malah lebih aman. Karena ibaratnya kalau sampai trading terus rugi, nyangkut, nggak usah di-cut loss, nanti pasti naik. Karena begitu IHSG naik lebih tinggi, dia pasti akan naik lebih tinggi lagi. Jadi nggak usah main cut loss lah. Kalau kalau trading 4 saham ini nggak usah di-cut loss lah gitu loh. Ternyata salah beli, kemahalan, ternyata turun. Udah nggak apa-apa, tahan. Nanti seminggu 2 minggu bisa naik lagi kok gitu loh. Baik, rekomendasi Anda untuk keempat perbankan big cap ini dari sisi support dan resistennya, Pak Kiswoyo, mungkin dari BBNI terlebih dahulu, Pak. Kalau BBNI saya lihat ini yang terdekatnya sebetulnya ada di level supportnya ya. Kalau supportnya ini adalah level 5.000 ini level krusial. Iya. Tapi kalau kita bicara agak bawah lagi ini ada level sekitar 4.800. Tapi terlalu jauh ke bawah. Jadi sebetulnya di level 5.000 ini sudah aman untuk beli. Karena seperti saya bilang, PBV-nya masih 0,8 kali. Baik, untuk jadi harusnya 8.000. Iya, BBNI harusnya ke 8.000 ini. Iya. Bagaimana juga untuk dari potensi BBRI, BBCA, dan BMRI, Pak Kiswoyo? Menarik, Pak. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, Pak Kiswoyo, di WhatsApp interaktif di studio kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami ingatkan kembali, kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Senang sekali